warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak sekalian, pesantren yang saya hormati, yang saya banggakan, semuanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, nikmat iman, dan begitu pula nikmat yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita tidak mampu lagi menghitungnya. Sebagaimana Allah sampaikan, wa ta'ala nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karenanya, saudara sekalian, mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, kesempatan untuk melakukan atau menuntut ilmu di pondok kita yang tercinta ini. Tentunya jika kita syukuri nikmat yang Allah berikan, ya sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan. Tapi kalau kita ingkari, kita tidak gunakan nikmat Allah ini dengan hal-hal yang positif, dengan perbuatan yang Allah ridhai, ya hati-hati, ancaman Allah ya sesungguhnya sangat pedih. Dalam sekalian, salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan dan besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul hasanah contoh kepada kita semua, semoga ilmu warahmatan lil alamin. Nabi sebagai pembawa rahmat, sebagai pembawa kasih sayang di alam ini, wa khatamul anbiya wal mursalin. Karena sekalian, santri saya hormati yang saya cintai, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masih pada bab ya bagaimana seorang penuntut ilmu mempunyai
dalam ilmu, yang mempunyai niat yang tulus, mempunyai niat dalam menuntut ilmu, ya. Dikatakan sebelumnya itu bahwa siapa yang menuntut ilmu semata-mata untuk akhirat, ya, maka itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah kemuliaan dari Allah yang Maha Rasyad, dari Allah yang Maha Pemberi Petunjuk. Coba siapa yang masih ingat apa artinya itu kita menuntut ilmu untuk akhirat? Nah, coba siapa masih ingat? Kita menuntut ilmu karena untuk akhirat. Apa maksudnya? Siapa masih ingat? Coba ini. Ayo. Sebentar, sini. Ya, lawannya akhirat apa? Dunia. Neraka. Dunia. Ya. Berarti kita menuntut ilmu untuk, ya, demi kehidupan akhirat. Apa artinya itu? Supaya kita tahu, paham ilmu fikih, ilmu agama, tahu tentang salat, tahu tentang wudu, ya. Itu tujuan utamanya, ya. Karena kita rugi, ya, hidup di dunia, ya, kalau kita tidak tahu, tidak paham, ya, agama. Kita hidup di dunia baru tidak sholat, kasihan, ya. Kenapa tidak sholat? Karena tidak paham bagaimana itu sholat, bagaimana kedudukannya, bagaimana fungsinya sholat, ya. Maka apa itu, apa, siapa ini syarinya Wafi Azizah? Saya apa? Walaupun hidup ya sudah. Nah, itu kan tidak ada gunanya kalau kita hidup tidak salah. Maka datang di sini belajar ilmu untuk bahagia di akhirat atau untuk paham, ya, agama. Kemudian sebaliknya dikatakan bahwa merugilah kita ini kalau datang ke sini menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan pujian orang, ya, rugi. Atau hanya ingin mendapat popularitas, ingin disanjung-sanjung, ingin di dapat jabatan, misalkan. Jangan, ya, rugi kita. Ya. Kemudian dijelaskan juga kecuali, ya, kalau kita ingin menuntut ilmu untuk mendapat jabatan agar kita dapat mempunyai kekuatan memberantas atau menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Karena berbeda kalau kita punya jabatan dan tidak. Kalau kita punya jabatan, misalkan pangkat, kita berantas kemungkaran, kita berantas maksiat dan lain sebagainya, ya, tentu berpengaruh kalau kita punya jabatan. Tapi kalau kita tidak punya jabatan, ya tidak bisa. Boleh, ya, kita menuntut ilmu supaya kita mendapat pangkat, jabatan, supaya kita gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, bukan untuk kepentingan hawa nafsu, bukan agar mendapat pangkat, ya, supaya dapat kesempatan, misalkan membolehkan yang tidak, misalkan tidak, ya. Itu namanya ingin mendapatkan jabatan, kepentingan pribadi, kepentingan hawa nafsu, tidak. Tapi semata-mata kita ingin mendapatkan pangkat, jabatan dalam menuntut ilmu karena kita ingin tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu diperbolehkan.
Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa seorang talibul ilmi ya harus kita berpikir panjang ya. Kita harus perhatikan ya hal-hal yang terkait dengan niat kita dalam menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah bukan hal yang mudah. Ya. Datang di sini di pondok bukan perkara yang mudah. Betul tidak? Iya. Susah payah kita di sini. Kita berpisah dengan orang tua tak? Ya. Kita berpisah dengan mama tak? Berpisah dengan kakak tak? Ada sebagainya. Susah payah. Di sini kita tidak bisa, tidak bebas. Di sini kita diatur. Tidak boleh bawa HP. Ya, mungkin ini kalau misalkan pulang libur di rumahnya, ya kerjanya cuma 3, ya tidur HP makan, tidur HP makan, tidur HP makan, itu saja. Ya, ada pasti begitu ya. Ya sudah jangan sebut nama, ya isar saja. Ya, tapi datang di sini, ya, nampak ke sini orang tua tak untuk ilmu susah payah, maka sangat rugi kita. Ya, datang ke sini baru ya niat kita tidak baik. Ya, niat kita harus diperbaiki. Ya. Belum lagi kalau di pesantren pasti beda makan dengan di rumah. Ya. Mungkin di rumah nak beli apa saja nak mau. Nak makan apa saja nak mau, toh? Ya, belikan ini yang pentaki, peloko, ya, sebagainya. Ya. Tapi kita di sini rela tinggal di pondok, ya apa yang disediakan ya itu kita makan. Ya. Syukur kalau misalkan ada sayur, ada ikan goreng, ada pecel lele, ada kerupuk, alhamdulillah. Ya beda dulu kami di pondok, ya karena dimasak sendiri, ya paling garam ada lomboknya, kasih minyak sudah cukup. Ya. Alhamdulillah. Ya. Maka dikatakan bahwa maka hati-hatilah jangan sampai niat kita, ya tujuan kita, ya berbelok, ya kepada hal-hal yang sifatnya dunia, ya dunia yang panah kecil ini, ya sehingga sebuah syair dikatakan ya yang artinya dunia itu kecil, ya. Dunia sangat kecil. Amatlah sedikit, ya ini dunia kecil. Apa buktinya? Bahwa dunia kecil. Pahala salat sunat subuh saja 2 rakaat, ya kan? 2 rakaat saja. Salat sunatnya sebelum subuh, pahalanya bagaimana? Rakaatul fajri khairun minad dunya. Dan apa? Wa ma fiha, ya 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya dikatakan bahwa dunia ini sangat kecil, ya. Orang yang cinta dunia akan terhina, ya. Orang yang sangat cinta dunia itu adalah orang terhina dan dihinakan. Tapi itulah dunia punya sihir, dunia punya magik, sehingga membuat orang tuli dan buta, sehingga mereka bingung, tidak tahu mau kemana. Ini orang-orang yang terlena, tertipu dengan dunia. Maka kita di sini di pondok, insya Allah tidak termasuk orang-orang yang cinta dengan dunia. Kita kembali ke pesan Guru Tak, ya. Yaqo akhir ilallu macioi linona. Tapi kolino ilallu ajang utajangi macio akhiratna. Kalau tanam padi pasti ada rumput yang tumbuh.
Tapi kalau rumput yang ditanam tidak akan ada tumbuh lagi. Itu kan? Baik. Kita lanjut ya. Di halaman 11 ya kalau saya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'na bi ulumihi fi darain. Amin. Wa yang bagi li ahli ilmi alla yazilla. Apa ini yazilla? Yazillu mana tahasus marhalah salisah ya, sebentar ya, tahasus marhalah salisah itu sebentar ya, setelah maka insyaallah tidak lama. Allah yazil, kenapa dinasab? Kenapa mansubun? Mansubun bian ada an ya. La zahida ya zilla. Apa nih fil badinya? Apa saja itu? Ya zilla. Zalla. Berarti zalla dia fiil imma, dia cocok nih imma tapi saya tuh mu'tal. Mu'tal. Sahih apa? Sahih mudhaf. Bagus ya. Zalla yadilla. Yadillu. Farra yafirru. Binasab keadaan minal izlali nafsahu nafsa nafsuhu nafsa. Kenapa nafsahu? Situ ya, ada situ maf'ulun yazilla ay la yaj'alu nafsahu zadilatan bin tama'i fi ghairi matma'in ay ghairi mahallin tama'i wa hadha ihtirazun 'anit tama'i fi mahallin tama'i at-tama'i ila al-ilmi wa tahsilihi ya. Wa yanbaghi li ahli ilmi, dan seharusnya atau dan hendaklah bagi orang berilmu, dan hendaklah bagi orang berilmu tidak mencemarkan dirinya dengan tidak mencemarkan dirinya dengan bersikap tamak. Apa itu tamak? Bersikap tamak dalam kurung rakus macenceng nama Allah. Iya, apa? Ya. Dan hendaklah orang berilmu tadi ya tidak mencemarkan dirinya ya dengan sikap tamak. Ya. Tamak yang bukan pada tempatnya, ya. Seperti rakus dalam menuntut ilmu, fa inna izlalan nafsi bihadza tam'i jaizun,
Karena sesungguhnya ya rakus dalam menuntut ilmu boleh. Ya. Ini contoh sikap rakus. Atau tukar di lauknya sama temannya. Misalkan dia dapat ekornya, misalkan tiba-tiba anak sapi, ya, jangan. Pokoknya apa yang ada ya diperintah itu kita makan. Jangan tidak pantaslah seorang santri ya bersikap tamak kelas seperti itu ya. Jangan. Ya. Atau misalkan datang orang tua misalkan ya bawa makanan, kasih ke mata. Nah sembunyi di lemarinya ya. Sampai bulu manuka ya, sobubi maseke ya. Misalkan pisang mole kah atau makanan lain dibawakan karena tidak mau kasih temannya ya, sembunyikan sampai bulu manuka. Ini tidak pantas ya bagi seorang berilmu atau ilmu, jangan ya. Contoh ketiga ya, jangan begitu ya. Coba ini biasa diundang untuk pergi mengaji toh. Kalau ada orang berduka atau ada orang syukur misalkan panggil anak pesantren toh pergi mengaji, baca surah Yasin atau apa ya toh, makan kue bosara yang di depannya cuma sanggara misalkan atau pandang-pandang agak jauh itu Kadrisalah sama Bingka. Wow ya. Tarak kaburina Mampiro san Kadrisalah. Jangan ya. Itu bikin malu begitu. Pesisir ya. Itu contoh. Jangan tamak. Ya kalau yolota di Andre. Ya. Ya kalau misalkan bandar-bandar mina sanggar kalau yolota dia ya donor di Andre. Ya. Atau paling tidak misalkan anggota pampir sedian mungkin. Ya, jangan kita yang ya sampai ya, jangan. Nah lihat orang kita ya, jangan. Ya, itu tidak mencerminkan akhlak. Ya. Apa yang di depan tak? Ada tuh hadis yang begitu. Ya, makan apa yang ada di depan tak. Sabaraki kalau di depan kebetulan tidak ada kue yang disuka ya apa boleh buat. Tetapi kalau dalam persoalan ilmu, dalam soalan pembelajaran, boleh kita rakus. Belajar di sini datangi, belajar nusarak datangi, belajar tahfiz ada toy, belajar di sini ada toy. Kalian mana pertama? Tidak apa-apa, boleh. Ya. Kalau ada santri begitu, hebat juga baca kitab, hebat juga bahasa Inggris, hebat juga matematika, hebat juga. Kalian mana nih? Ya, tidak apa-apa, itu bagus. Ya. Misalkan ada lomba ya, ya, dia hebat hafalannya lancar, hebat juga tilawah, hebat juga matematika misalkan, hebat juga olahraga. Ya, nah itu bagus. Ya, itu tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Jadi rakus dalam persoalan menuntut ilmu, ya boleh, tidak apa-apa. Ya, ya lanjut. Wa yataharraza mansub nasab dari Allah yazilla amma fihi mazillatul ilmi wa ahlihi. Ya. Dan hendaklah pula
Semuanya ya. Dan hendaklah pula menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan ilmu, dan hendaklah pula menjaga diri dari hal-hal yang menghinakan ilmu dan ahlinya. Dan ahlinya maksudnya orang-orang yang berilmu. Ya. Coba. Ini juga yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Jaga diri tanah. Coba. Terutama kalau kita misalkan perpulangan misalkan ya. Jaga diri tak. Jangan sampai di kampung kita melakukan hal-hal yang dapat merendahkan penuntut ilmu. Ya. Contoh. Biar dulu. Contoh. Kalau pulangi tidak pernah kelihatan di masjid misalkan. Ya. Tidak pernah ke masjid karena selalu di Bang HP. Ada begitu? Ya. Jangan ya, jangan. Itu sangat tidak mencerminkan seorang penuntut ilmu. Ya. Jangan. Justru kalau kita pulang, ya, bukan kita mau apa? Mau dihilang, mau asal ya? Tidak. Tapi datanglah di masjid, ya, salat berjamaah, kalau perlu azan, kalau perlu imam, ya, supaya ada syiar. Kasihna lanahe pasti kau pasang terengin lebih perintah. Kan begitu? Coba. Orang di kampung itu dia tidak coba. Tidak tahu kita ranking berapa. Tidak tahu kita ranking berapa di kelas, itu tidak tahu. Dia ranking 1 di kelas, tapi kalau pulang akhlaknya tidak baik, aduh, ya. Bukankah Nabi disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya, bukan karena ilmunya. Ya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya. Jadi jangan seorang menuntut ilmu menghinakan ilmu, menghinakan orang-orang berilmu. Jangan. Belum lagi kalau berpenampilan sama dengan anak-anak di luar sana yang tidak sekolah misalkan. Rambutnya panjang, ini saya lihat mulai panjang rambutnya ini. Ya. Ya. Pasti apa ya? Orang di kampung itu lihat, itu ya. Nanti dia bilang di kampung, inikah anak pesantren? Ya. Pasti jelek kalau yang inikah anak pesantren. Tapi yang kita tunggu adalah dia bilang inilah anak pesantren. Ya kan? Rambut tanah. Banyak panjang ini rambutnya lagi. Ya. Belum bicara berpakaian. Itu maksudnya seorang talibul ilmi hendaklah ia jaga dirinya. Ya. Jaga diri tanah dari hal-hal yang bisa menghinakan ilmu, menghinakan pesantren. Kadang baru korang pada anak pesantren gitu. Ya. Dan lain sebagainya, ya. Kalau perempuan yang bisa santriwatinya misalkan, ya, jangan sampai kalau rumah dengan tidak memakai misalkan, dengan tidak memakai jilbab misalkan, ya, dengan apa? Jangan ya, jangan sama sekali. Pokoknya tunjukkanlah akhlak yang mulia bagi seorang talibul ilmi. Ya, sedikit lagi.
wa yakuna mansubun dari nasab mutawadi'an, wa yakuna mutawadi'an, wat tawadu'u bainat takabburi wal mazillah, ay at-tawadu'u halatun mutawassitatun bainat takabbur wal alladhi huwa minas sifatil muharramah li'annaha sifatun mukhtasatun bizatillahi ta'ala li'annahu ta'ala qala fil hadits al-qudusi al-'azimatu izari wal kibriya'u radai, ay sifatani mukhtasatani bizati la yaliqani bi ghairi wa bainal mazil ya la yaliqani bi ghairi, ya itu ya. Dan hendaklah bersikap tawadu, dan hendaklah bersikap tawadu, yaitu sikap pertengahan antara angkuh dan hina, dan hendaklah bersikap tawadu, yaitu sikap pertengahan antara angkuh sombong dan hina. Jadi tawadu ya, tidak sombong, tidak terlalu dibawa juga ya, tidak menghinakan juga, tidak menghinakan diri, sedang-sedang ya. Ya, ini sikap yang sedang-sedang bagi seorang penuntut ilmu. Jangan sampai karena mungkin orang tuanya pejabat misalkan ya, mentang-mentang pejabat orang tuanya, bapaknya atau mamanya mau tunai temannya ya, jangan ya, jangan, tidak ya, seperti itu. Ataukah dia bukan pejabat tapi kaya, mungkin empannya luas ya, banyak kebun cengkeh misalkan, kaya ya, sehingga dia mau sengaja sama temannya ya, jangan ya. Bahkan nauzubillah ya, karena mungkin orang tuanya punya jabatan sebagainya, sehingga kadang tidak mau disuruh sama gurunya, akhirnya limparan ya. Ini tidak pantas bagi seorang talibul ilmi ya, tawadu ya. Bukankah salah satu sifat Nabi adalah tawadu? Ada itu di masjid ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah punya rasa malu yang sangat tinggi dan sangat tawadu. Ya, kalau biasa diterjemahkan dalam bahasa Bugis, angkaritu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matan resiri nama raja pakatuna alaih. Ya, itu Nabi, sifatnya Nabi. Ya, maka pantaslah kita seorang talibul ilmi ya, bersikap tawadu ya, mencontohi sifatnya Nabi ya, tidak memborong ya, tidak memborong ya, tidak juga terlalu menghinakan diri, tidak juga ya, ya sedang-sedang saja. Jadi kesimpulan pada malam hari ini adalah seorang talibul ilmi dituntut ya, dalam proses menuntut ilmu mempunyai sikap ya yang tidak menghinakan ya, tidak mempunyai sikap rakus, karena itu dapat menghinakan ilmu dan menghinakan orang yang berilmu. Dan yang kedua adalah seorang talibul ilmi hendaklah menjaga dirinya
ya, dari hal-hal yang dapat mencemarkan atau menghinakan ilmu atau menghinakan orang-orang yang berilmu, ya. Itu penting. Dan yang terakhir adalah seorang talibul ilmi harus mempunyai sikap yang sederhana, ya, tawadhu, ya, tidak sombong, tidak pemborong. Insyaallah dengan demikian Allah akan mudah, ya, memberikan kita ilmu agama, ilmu pengetahuan, insyaallah. Amin. Demikian yang kita pada malam hari ini sudah masuk Isya. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa billahi taufiq wasadad wa ilaihi muntaha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.